Oke, check it out. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang teori konspirasi kapal Titanic. Oke, siapa yang tahu kapal Titanic? Kapal yang gede mengangkut sampai ribuan orang, dan ya tenggelam pada hari pertama pelabuhannya. Oke, banyak orang yang percaya bahwa teori konspirasi mengenai kapal Titanic ini. Oke, ada 6 teori konspirasi yang akan kita bahas kali ini. Teori konspirasi yang gue bahas kali ini diambil dari website liputan6.com. Kita baca dulu. Tragedi terjadi dalam skala besar, membuat orang tak puas dengan penjelasan yang biasa-biasa saja. Ini mengapa sejumlah teori konspirasi terkait dengan Titanic pada 15 April 1912 muncul, bahkan bertahan hingga saat ini. Ya, banyak yang membentuk versi untuk kapal segede itu yang bisa tenggelam dengan sangat cepat. Oke, kita ke konspirasi yang pertama. Kapal lain yang tenggelam bukan Titanic. Mungkin banyak orang yang berpikir mungkin itu hanya kapal yang diubah biar kita ibaratnya kayak tertipu gitu. Ada kapal yang percis seperti Titanic. Kalau nggak salah, perusahaan yang sama yang membuat Titanic juga membuat kapal Olympic kalau tidak salah, dimana kapal itu tidak jauh berbeda dengan Titanic. Selanjutnya, Olympic, kakak dari Titanic, merupakan satu dari 3 kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harland and Wolff. Yang ketiga adalah HMS Britannic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A. Titanic dibuat dengan sekat baja jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian kapal. Selanjutnya, lorong pada dek B. Titanic juga dikurung agar tidak mungkin lebih banyak ruang digunakan untuk Robin juga mengumumkan teori konspirasi yang menghebohkan. Seseorang yang bernama Robin Gardiner mengumumkan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di Samudra Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic, bukan Titanic. Dalam bukunya yang berjudul Titanic, The Ship That Never Changed, Robin menyatakan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan ansuran dan jumlah besar asuransi, bukan ansuran. Oke, kita ke teori selanjutnya. Kecelakaan Titanic disengaja. Banyak orang yang mungkin langsung mikir kayak kapal segede itu mungkin aja dihantam atau ditenggelamkan sengaja. Cuma apa tujuannya? Mari kita klik. Teori yang menyebutkan tragedi Titanic diniatkan terjadi bukan sekedar kecelakaan. Mereka meyakini terdapat 3 penumpang kapal, John Jacob Astor dan Benjamin Guggenheim dan Isidore Straus, menetapkan pendirian Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve Bank. Kematian ketiga diduga dinamakan untuk memuluskan pendirian bank sentral tersebut pada tahun berikutnya, yakni 1913. Ada sejumlah variasi dalam teori tersebut. Konon ketiganya juga menentang undang-undang pajak penghasilan. Yang lebih gila lagi, ada yang menjadi ordo Jesuit atau JP Morgan memikat mereka ke Titanic untuk menjemput. Wow, this is a creepy, man, and nobody know, or it's a theory. And ini masih teori tanpa bukti, tapi sudah banyak orang yang sudah meyakini bahwa ini nyata. John Jacob Astor tetap tinggal di kapal setelah menduduki istrinya yang sedang hamil di Skocie melambaikan tangan perpisahan. Mereka bertiga melakukan hal manusiawi sebelum akhir hayat mereka. 3. Teori konspirasi yang ketiga kali ini mengenai Titanic diserang kapal Nazi U-boat. Titanic tak hanya mewah tapi juga kapal paling canggih pada masanya. Pada masa itu ada kapal paling canggih cuy. Gak mungkin kapal dengan
segitu mudahnya meledak dan boom, selesai. Oke. Ia tenggelam kan. Oleh karena itu sejumlah orang yakin kalau kapal Titanic ini ditenggelamkan oleh torpedo, yang ditembakkan oleh kapal Jerman atau U-boat. Kesaksian para korban yakini mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam. Dijadikan dasar teori itu, sejumlah saksi mata konon melihat sorot lampu pencarian di kejauhan jauh sebelum kapal penyelamatan datang. Oke, it's weird, man. Aneh dan sebetulnya menyimpan kontroversi. Cuma teori yang keempat, kutukan mumi. Teori yang lain populer saat penyebab tenggelam Titanic mengalihkan hal mistis kapal diduga korban sebuah kutukan. Konon di antara kargo yang diangkut tersebut terdapat sebuah mumi berjuluk The Unlucky Mummy yang punya reputasi mengerikan sebagai pembawa sial. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu di Scovalcus ya segar. Dia disegel dan dikutuk dengan kutukan-kutukan mengerikan yang membuat Titanic sekali gunung es yang ditabrak. Jason yang diawetkan tersebut diduga adalah seorang putri kerja Mesir kuno yang bernama Amenra yang diduga tewas Mesir pada tahun 1500 tahun Masehi. Bisa tersebut dikabar sebelum Masehi tersebut dikabarkan sejumlah media hasil tenggelam yang disebut mumi tersebut disimpan bawah tanah rahasia Great Mission. Buku sinopsis mumi tersebut diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya mirip peti mati. Demikian kutipan yang berwarna kuning New York Journal 10 Mei 1914. Akhirnya kami selamat dari keesokan harinya mumi tersebut akan meninggalkan Inggris dengan menaiki kapal uap Titanic. Sebelum itu ya gue beritahu, saat itu Titanic sedang berlabuh ingin dari Inggris ke New York City, Amerika Serikat. Bahasan kelima, firasat aneh sang jurnalis. Pada 1886, wartawan legendaris William G. Steele menulis kisah fiksi tentang tenggelamnya kapal yang berada di Antartika Atlantik setelah bertabrakan. Disebut pula bahwa kebanyakan penumpang ikut karam karena tak ada cukup skoci. Dengan artikelnya, Steele berusaha menarik perhatian membaca dengan regulasi kelautan yang terlalu longgar yang tak mewajibkan kapal membawa skoci yang cukup membawa semua penumpang awak kapal. Steele kembali ke tema pada tahun 1892 dengan sebuah cerita berdasarkan kapal Majestic White Star Line. Klimaksnya, kapal yang melintas Atlantik dan syarat dengan wisatawan tiba-tiba menabrak sesuatu. Seperti dikutip Lies First dari suaranya Lafayette, kapal tersebut seakan menadah es besar. Para penumpang panik menjudek di tengah cuaca lembab dan dingin yang menusuk. Hanya ada 20 skoci dalam kapal Titanic yang hanya cukup mengangkut setengah dari benzin dari kapal. Fuck man, that's ya aneh ya. Kapal sebesar itu skocinya dikit anjir. Itu wah, dan semua kebanyakan mati. Memang tragedi yang sangat mengerikan. Teori konspirasi yang kena. Teori konspirasi kita yang terakhir kalian mengenai kapal yang menolak memberi bantuan. Para penumpang Titanic selamat mengaku melihat sorot lampu jauh sebelum kapal menyelamatkan mereka dari laut buku muncul. Selain diduga kapal U-boat Jerman muncul seakan cahaya itu datang dari kapal pemburu anjing laut milik Norwegia. Kisah tersebut muncul di pengamatan perwira pertama Samson Henrik Ness, mobil kapal yang berada di dekat Titanic pada malam ketika bendera besar dikaram. Ness mengatakan kapal bertenaga uap sepanjang 147 kaki dan 48 meter mengangkut 45 awak berlayar di antara laut es di laut utara. Posisi ditangkap melihat 2 roket dari Charles. Dengan menggunakan teropong, mereka menyaksikan lebih banyak roket yang ditemukan, namun karena mereka berlayar secara ilegal di perairan Labrador dan Newfoundland, sementara sang kapten John Ring khawatir kargonya bermasalah, mereka tak mendekati ke arah cahaya. Karena tak memiliki radio, mereka tak tahu bencana sedang berlangsung. Diam-diam berlayar menjauh. Beberapa bulan kemudian saat kapal berlabuh di Isofordur, Islandia, para awak kapal baru tahu tentang tenggelamnya Titanic.
Namun para sejauh yang mempelajari sejarah Titanic meragukan keterangan tersebut sebab ada sejumlah kontradiksi dalam keterangan itu. Misalnya Nis mengatakan bahwa kapal yang berada di selatan Cape tercinta hanya tidak mungkin secara fisik tapi juga secara logis. That's a creepy atau keanehan-keanehan atau konspirasi yang ada di cerita mengenai kapal Titanic. Semoga video ini membantu kalian memberikan wawasan, dan I hope you like, subscribe, and share untuk gua dalam mengembangkan channel ini. Ya, bye bye.